Welcome back to our story. Yuk cerita bareng masa lalu yang gak kalah seru sama harimu. Mangga Pinara. Hai, balik lagi. Jadi kali ini kita akan bahas tentang pajak. Menurut laman kemenkeu.go.id, pajak itu merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar. Sebanyak 82,5% pendapatan negara Indonesia itu diperoleh dari pajak. Wow, besar sekali ya. Jadi sebenarnya apa sih itu pajak? Pajak itu adalah pungutan yang dipungut kepada wajib pajak untuk negara dan diperuntukkan untuk kepentingan negara maupun kepentingan umum. Jadi pajak ini dibayarkan oleh wajib pajak yang nantinya akan dibelanjakan atau dibayarkan untuk kepentingan umum seperti pembuatan sekolah, kemudian jalan, tol, itu memakai uang pajak. Pajak ini bersifat wajib sehingga beberapa mengatakan bahwa pungutan pajak ini sangatlah memaksa. Nah, ada beberapa pengertian atau mungkin beberapa sumber mengatakan bahwa wajib pajak ini bisa berupa orang pribadi maupun badan. Nah, tetapi ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa wajib pajak itu hanyalah orang-orang yang dia menyetor pajak saja. Padahal sebenarnya wajib pajak itu dia juga memungut dan juga melaporkan pajaknya. Nah, selain itu, seorang wajib pajak itu harus memiliki NPWP. Jadi NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak yang merupakan identitas seorang wajib pajak. Tetapi ada beberapa wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Misalkan ketika teman-teman beli makanan di Indomaret. Nah, itu kan teman-teman akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Nah, teman-teman yang tidak memiliki NPWP pun teman-teman itu akan ditarik pajak sebesar 10% yang sudah include di bill atau tagihan yang teman-teman peroleh. Nah, selain itu, wajib pajak itu tidak hanya orang-orang atau badan usaha yang memiliki usaha di atas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Jadi dalam pemungutan pajak itu ada batas-batas di mana ada batas minimal orang tidak dikenakan pajak. Nah, di sini yang termasuk wajib pajak itu salah satunya tidak hanya orang-orang yang memiliki penghasilan di atas PTKP. Jadi orang-orang yang memiliki penghasilan di bawah PTKP pun seperti yang udah aku jelasin tadi, misalkan belanja di Indomaret itu kan orang nggak akan tanya apakah kamu penghasilannya sebulan berapa, kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi orang sembarang masuk Indomaret belanja apa langsung dikenakan PPN. Nah, seorang wajib pajak itu memiliki hak dan juga kewajiban. Hak seorang wajib pajak itu adalah memperoleh kelebihan sisa dana yang sudah dibayarkan. Misalkan teman-teman udah bayar pajak tahun 2019 misalkan sebesar X rupiah, namun setelah dihitung atau dikalkulasi kembali ternyata uang yang teman-teman bayarin itu lebih, jadi sisanya itu akan dikembalikan ke kita. Jadi tidak masuk ke kas negara tapi dikembalikan kepada penyetor pajak. Nah, selain itu seorang wajib pajak juga berhak atas rasa aman atas identitas yang dia berikan. Ketika teman-teman udah bayar pajak itu data-data terkait teman-teman itu bakalan dirahasiain, nggak akan disebar-sebarin. Nah, di sisi lain, kewajiban seorang wajib pajak itu adalah memungut, menyetor, dan juga melaporkan pajaknya. Jadi, teman-teman itu harus menghitung pajak teman-teman berapa, kemudian harus teman-teman setor, bayar seberapa besar pajak yang harus teman-teman bayar dari perhitungan teman-teman, dan setelah teman-teman membayar, itu tentunya teman-teman juga harus melaporkan. Nah, pajak itu tentunya dipungut ada fungsinya juga. Salah dua fungsi pajak itu adalah yang pertama adalah fungsi anggaran, di mana pajak ini kan merupakan pendapatan dari negara. Jadi itu untuk menyeimbangkan di neraca negara Republik Indonesia, untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan juga pendapatan. Nah, selain itu ada sisi regulasi atau pengaturan. Jadi pajak ini fungsinya untuk mengatur seberapa banyak ekspor atau impor yang kita lakukan. Jadi dengan adanya pajak ini diharapkan bisa meningkatkan ekspor. Nah, pajak sendiri dibedakan atas pajak daerah dan pajak pusat itu berdasarkan instansi pemungutnya. Jadi kalau pajak pusat itu pajak yang langsung disetorkan ke kas negara, seperti misalkan PPh pajak penghasilan 21, kemudian PPh final, PPN itu langsung masuk ke kas negara. Sedangkan pajak daerah itu adalah pajak yang dibayarkan ke pemerintah daerah. Misalkan kayak teman-teman bayar pajak kendaraan bermotor, kemudian teman-teman bayar pajak restoran, terus pajak hotel, kayak gitu itu di pemerintah daerah. Nah, selain itu, pajak juga dibedakan atas objek dan subjeknya. Jadi objek pajak itu adalah benda-benda atau barang yang dikenakan pajak. Misalkan kita beli mobil mewah, nah itu
objek di situ adalah mobil mewah, karena mobil mewah inilah yang akan dikenakan pajak. Ketika teman-teman mengimpor barang, misalkan barang mewah dari luar negeri, nah barang tersebut itu akan dikenakan pajak karena merupakan objek pajak. Jadi yang barang-barang yang termasuk objek pajak itu akan dikenakan pajak, termasuk di dalam PPN dan juga PPNBM. Nah, selanjutnya ada subjek pajak. Subjek pajak itu adalah yang dikenakan adalah orangnya, orang yang memperoleh penghasilan, memperoleh hadiah. Jadi misalkan teman-teman bekerja di perusahaan baik swasta ataupun nasional yang sudah memungut pajak, nanti teman-teman akan dipotong pajaknya. Terus misalkan hadiah teman-teman dapat undian dari RCTI, yang jangan lupa dipotong pajak, itu memang benar adanya, pajak itu dipotong oleh pajak itu dipungut kepada pemenang undian. Kemudian jika teman-teman dapat komisi, misalkan komisi penjualan, terus teman-teman dapat dividen dari perusahaan, kayak gitu, teman-teman termasuk subjek pajak. Nah, sistem pemungutan pajak di Indonesia sendiri adalah self-assessment system. Jadi, sistem itu mengharuskan wajib pajak itu untuk menghitung, menyetor, dan juga melaporkan pajaknya sendiri. Jadi, misalkan teman-teman udah ngitung sendiri pajaknya, terus kemudian teman-teman bayar dan teman-teman laporin, itu teman-teman sendiri yang melakukan. Nah, lalu bagaimana jika apakah perhitungan kita itu sudah sangatlah benar? Jangan khawatir, karena di akhir bakalan ada koreksi. Jadi misalkan teman-teman udah melaporkan, sudah diinput ke sistem, nanti dari bagian pajak akan menghitung sendiri dari pajak yang udah teman-teman hitung. Misalkan ada koreksi, di belakang itu bakalan ada pemberitahuan bahwa wajib pajak bahwa pajak yang teman-teman bayarkan itu bisa kurang bayar atau lebih bayar. Dan apabila kurang bayar, berarti teman-teman harus membayar lagi. Apabila lebih bayar, berarti kelebihan itu akan diberikan kepada teman-teman kembali. Nah, kelebihan ini selain bisa diberikan langsung kepada teman-teman, juga bisa dikompensasikan untuk pajak tahun depan. Itu ada perlakuannya sendiri. Jadi sangatlah fleksibel, nanti tergantung bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan pihak pajak. Nah, wajib pajak sendiri itu kan ada dua, tadi udah aku jelasin, yaitu wajib pajak orang pribadi dan juga wajib pajak badan. Nah, keduanya ini ada yang beroperasi di dalam negeri dan juga di luar negeri, atau biasa disebut wajib pajak dalam negeri dan juga wajib pajak luar negeri. Jadi bedanya apa sih? Wajib pajak dalam negeri itu adalah orang atau badan usaha yang berada atau tinggal di Indonesia. Kalau badan usaha itu yang dia beroperasi di dalam negeri di Indonesia. Kalau objek pajak orang pribadi yang berada di dalam negeri itu adalah orang yang memiliki atau tinggal di Indonesia, memiliki penghasilan di Indonesia, dan tinggal di Indonesia itu minimal 183 hari, tidak berturut-turut. Jadi bisa dikalkulasikan. Nah, jadi jika teman-teman itu merupakan warga negara asing atau yang bertempat tinggal di dua negara, di Indonesia dan di luar negeri, tetapi teman-teman ada penghasilan di dalam negeri di Indonesia, nah itu bisa dihitung dengan minimal 183 hari tinggal di Indonesia. Jadi misalkan teman-teman bolak-balik ke luar negeri, ke Indonesia, luar negeri, Indonesia, dalam 1 tahun dihitung ada 183 hari, itu berarti teman-teman termasuk dalam wajib pajak dalam negeri. Tetapi jika teman-teman bolak-balik dihitung tidak ada 183 hari dalam 1 tahun, berarti teman-teman termasuk wajib pajak luar negeri. Nah, selain wajib pajak orang pribadi dan juga wajib pajak badan, warisan juga termasuk salah satu objek pajak. Warisan di sini adalah warisan yang belum dibagi-bagikan. Jadi ketika teman-teman dan saudara teman kalian, misalkan satu keluarga dapat warisan dari nenek moyang kalian dan itu belum dibagikan, nah itu akan dikenakan pajak. Berbeda ketika warisan itu sudah dibagi-bagikan. Ketika warisan itu sudah dibagikan kepada teman-teman, terus kemudian kepada saudara teman-teman, kepada ayah dan ibu teman-teman, itu bukanlah merupakan objek pajak. Nah, selain ada objek pajak, tentunya ada juga objek-objek yang tidak dikenakan pajak. Kalau objek pajak tadi udah ada pendapatan yang intinya dia menambah kekayaan kita atau menambah kekayaan wajib pajak. Nah, objek bukan pajak ini adalah objek-objek yang tidak bakal dikenakan pajak. Seperti yang pertama adalah warisan-warisan yang sudah dibagikan. Kemudian ada beasiswa, ketika teman-teman dapat beasiswa itu tidak akan dipungut pajak. Kemudian yang ketiga adalah dana pensiun atau dana hari tua, jaminan hari tua jika teman-teman memperoleh dari perusahaan, itu tidaklah akan dikenakan pajak. Kemudian ada pencairan dari dana asuransi, ketika teman-teman mengasuransikan mungkin kesehatan atau asuransi kecelakaan kerja dan itu dicairkan, maka teman-teman tidak akan dikenakan pajak. Kemudian ada zakat.
atau bantuan-bantuan dari lembaga keagamaan lainnya. Kemudian yang terakhir ada bantuan atau santunan dari BPJS. Nah, sekian video kita atau materi kita tentang perpajakan. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung atau belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komen di bawah ini. Nah, sekian cerita hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Thank you for watching our video. See you!